harus percaya diri kalau kita tuh adalah orang tua yang paling baik buat anak kita. Tapi peran kita sebagai ibu nggak akan selesai sampai akhir hayat gitu. Ternyata nggak semuanya tuh dapat rezeki bisa deket juga sama saudaranya, sama siblingnya gitu. Anak itu bukan butuh orang tua yang sempurna. Jadi kalau kita bikin kesalahan, itu nggak apa-apa. Thank you ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai beauties, gimana nih puasanya? Semoga lancar ya. Yang pasti nggak kerasa, kebayang ya. Tahun lalu terus tiba-tiba sekarang kita udah masuk bulan Ramadan lagi. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kelancaran untuk kita bisa beribadah, bisa berpuasa dengan baik. Semoga banyak kebermanfaatan yang bisa kita lakukan juga. Dan yang pasti hari ini kita bisa seru-seruan dan juga silaturahmi di acara kesayangan kita Heart to Heart bersama saya Dewi Sandra. Nah, kali ini aku punya sesuatu yang istimewa, yaitu bintang tamu yang sangat spesial. Nggak cuma satu, tapi dua. Nah, mereka ini adalah kakak adik yang memang backgroundnya beda. Tapi kalau lihat mereka berdua, there's something about these two yang bener-bener sisterhood goals banget. Nah, ini dia Nagita Slavina dan juga Caca Tengker. Right in front of me, sisterhood goals. Asli, semua orang kalau lihat kalian berdua, ih pengen banget deh, ih gemes banget, ih kompak banget deh. Jujur, are you really seakrab itu atau enggak? Iya. It depends. Ya. ini honest answer. It depends. Ya pada dasarnya, in general kita dekat banget gitu. Tapi kan pasti kan ada waktunya, ada saatnya berantem, kesel. Sampai sekarang? Sampai sekarang. That's the thing about sisters ya. Iya. Aku juga punya adik, 1 tahun bedanya. Ya sama, Persis kita juga, ya. persis. 1 tahun 3 Kalau bulan. deket itu berantem, kalau jauh nyariin. Iya, benar. Begitu. Aku kan masih umur setahun terus tiba-tiba punya adik. Jadi kayaknya tuh agak ada jealousnya juga gitu. Tapi waktu kecil itu yang berasa tuh karena Mbak Gigi benci banget sama aku tuh makin pengen banget approvalnya Mbak Gigi. Iya. Kalau misalnya nih Mbak Gigi lagi dihukum sama mama gitu, aku tuh nangis-nangis ke mama kayak, mau udah dong kasihan Mbak Gigi gitu. sayang. Kalau aku yang lagi dihukum nih, dia buka dikit tuh ya gudang yang lagi gelap itu terus dia gini, gitu. Kayak di Mean Girls gitu ya kan, bawang merah bawang putih tuh kayak gitu banget tuh waktu kecil ya. Mungkin buat yang nonton, yang lagi berantem terus sama saudaranya, insya Allah semuanya ada waktunya. Ada waktunya kok gitu. Jadi tinggal sabar dan biarlah waktu yang nanti Iya. mengakribkan kalian. Iya, semuanya pasti ada waktunya. Walaupun memang aku akhirnya melihat juga memang ternyata nggak semuanya tuh dapat rezeki bisa deket juga sama saudaranya, sama siblingnya gitu. Betul sekali, betul. Ini menarik. Kita akan masuk ke tentang parenting sebentar lagi. But I wanna know. Nah, ini kan the difference between kalian berdua tuh cukup jomplang. Yang satu psikolog, yang satu artis gitu ya. Kalau lebih milih di depan atau di belakang layar, aku sebenarnya senang di belakang gitu, senang riwehnya, senang ngaturnya, senang ngelihat hasilnya gitu. Ya walaupun sebenarnya ya akhirnya di depan layar juga menyenangkan juga. Mungkin itu balance juga kali ya buat aku karena aku masih berusaha menjalankan apa yang aku suka banget juga, which is bidang psikologi. Ini kan sharing juga, ini bagian dari edukasi juga. Jadi aku ngambil ya apa yang bisa aku kasih aja sih yang bikin aku juga ngerasa aku pakai ilmu aku juga kok walaupun aku sedikit-sedikit nyemplung gitu di bidangnya Mbak Gigi gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Dan kalian juga ada platform kan, suka sharing juga, saling support. Boleh cerita nggak? Boleh. Jadi kalau aku ya kebetulan ada Caca juga sih. Kalau yang untuk media perempuan tuh aku namanya ada Bun Lifetainment. Mungkin boleh Kak Dewi? Ada Bun Lifetainment gitu. Jadi kita ada ya kayak gini juga ada ngobrol-ngobrolnya, tapi ada konten seru-serunya juga, ada masak segala macam gitu. Oke, berarti lebih ke perempuan dan semua kegiatan wanita ya. Parenting juga ada dong. Ada. Caca hadir ya di situ ya. Ada dia sebagai psikolog juga ada konten juga di Bun Lifetainment. Iya, ada juga aku sharing di situ. Jadi kayak pengalaman-pengalaman orang yang mungkin kadang-kadang kita mau jawab juga bingung gimana gitu ya. Mau curhat bingung, mau apa bingung. Jadi bisa share di program aku di Bun juga, Ciao With You. Di situ aku kasih pandangan aku lah. Terus lo juga ada Amanasa. Jadi tapi ya itu berangkatnya dari pengalaman jadi anak. Gimana aku melewati hidup, gimana aku berelasi sama setiap orang yang aku temuin dalam hidup aku, ternyata tuh bisa ditarik semuanya dasarnya tuh dari hubungan aku sama mama gitu. Dan ketika aku belajar psikologi, pas banget yang aku dalemin tuh ke arah situ gitu, ke arah psikoanalisa psikologi perkembangan. Jadi
karena aku ngerasa banget pentingnya itu, aku tuh pengen banget mensupport para orang tua. Gimana caranya mereka merasa aman sama diri mereka yang bisa memberikan rasa aman itu ke anaknya. Oke, can we go back to parenting? Gaya parenting kalian sama atau beda? Boleh dibilang aku banyak belajar dari Caca sih. Gitu? Iya gitu, karena kalau menurut aku walaupun seibaratnya apa ya, kayaknya lebih kekinian gitu ngajarnya gitu, kayak sekarang kan kita lebih muda, tapi tuh aku tuh ada jiwa-jiwa lama gitu yang kayaknya lebih banyak jiwa-jiwa lama yang aku pengen terapin ke anak-anak gitu. Tapi banyak belajar dan banyak dikasih tahu juga sama Caca yang oh ternyata yang ini tuh kayaknya kita bisa di mix kayak gini deh gitu atau gimana gitu. Aku suka banyak cerita ngobrol sama Caca juga sih. Iya, soal parenting. Kalau dibilang beda, enggak juga, tapi emang anaknya beda. Jadi aku rasa Mbak Gigi menyesuaikan dengan anaknya, aku menyesuaikan dengan anak aku gitu. Dan aku juga punya pengalaman sendiri, walaupun kita punya orang tua yang sama, tapi penghayatan pengalaman kita berdua kan beda nih. Bahkan I read sekali psikolog yang menyampaikan, even dengan orang tua yang sama, anak ini tidak akan mendapatkan orang tua yang sama. Iya, exactly. Itu makanya. Itu mind blowing banget. It's like, what? Coba diulang lagi, coba sebagai psikolog explain that lebih detail lagi. Orang tuanya sama, tapi anak ini tidak akan merasakan orang tua yang sama. Yes, kayak tadi aku bilang sih, kayak ini kita punya orang tua yang sama, Betul. itu jaraknya deket banget. Tapi waktu saat punya Mbak Gigi, mereka punya mental state yang berbeda ketika mereka punya aku gitu. Walaupun mereka punya cara didik yang sama, misalkan kita punya peraturan yang sama nih, nggak boleh pulang jam berapa atau nggak boleh ngapain, nggak boleh berteman apa. Tapi penghayatan kita berdua sama peraturan itu beda. Mbak Gigi punya penghayatan, oh memang harus diatur kayak gitu anak, kalau enggak kemana-mana. Kebablasan. Iya, aku kayaknya gue mendingan anak gue kebablasan yang gue tahu daripada enggak. Itu penghayatan yang berbeda. Jadi ya udah pasti mau orang tua yang sama, anak punya penghayatan yang berbeda. Kita pun sebagai manusia jadi manusia yang berbeda anyway gitu. Nggak akan pernah jadi orang yang sama. So interesting, life is so interesting. Kalau kalian berdua punya pengalaman yang oke, ini selalu membuat kita ingat dengan masa kecil, masa berat-beratnya, masa susah kita. Jadi kalau udah ingat itu udah langsung I love you, she's the best sister in the world. Sebenarnya tuh banyak sih. Mungkin salah satunya ya sama sih. Kita tuh kayaknya jadi tambah deket tuh kalau ada urusan percintaan gitu. Dulu jadi jauh sebelum menikah, ada di masa tuh yang apa ya, salah satu patah hati terberat aku lah gitu. Nah yang kali ini dia tuh cukup dengan ada di samping aku, dengerin berbulan-bulan, dengerin nangisnya aku, yang sebenarnya tahu nggak ada ujungnya juga gitu. Ya itu menurut aku yang salah satu yang benar-benar mendekatkan aku sama Caca sih. Kalau aku inget banget lagi putus cinta dulu. Oh, ini kalau deh kakak ade. Bukan putus, waktu itu lagi berantem pacaran gitu. Terus kayak aku rasanya kayak udah mau nyerah banget, kayak gue gak bisa banget nih kayak gini terus gitu. Aku ceritanya ke Mbak Gigi. Dan aku yang selama ini tuh selalu berpikir aku tuh yang kritikal banget, belajar banget dan segala macam. Ternyata yang aku butuhkan adalah ikhlas, dan itu aku belajar dari Mbak Gigi. Hidup ini nggak selamanya harus tahu kenapa. Aku tuh orangnya nyari tahu banget kenapa. Kalau nggak tahu tuh aku cari tahu sampai Harus tahu kenapa. Harus tahu gitu. kenapa. Why-nya tuh harus ada buat aku di hidup ini dari dulu gitu. Tapi dari Mbak Gigi aku belajar banget kalau ya nggak harus loh Caca tahu kenapanya. Kita bisa legowo tuh hidup lebih nyaman gitu. Walaupun ya aku masih ada lah sisi harus tahu kenapanya tuh masih ada. Tapi buat aku tuh indah banget untuk aku tahu dia ngomong kayak gitu dan dia ngingetin aku, Caca dalam satu hari itu gak cuman malam terus. Matahari tuh pasti terbit. Aku pengen nangis. Jadi ngomong gitu? Iya, jadi itu gue lagi di Lawang lagi tuh. Maksudnya lagi kerja praktek yang berat banget lagi waktu itu. Jadi intinya lo jangan takut rasa sedih lo ini terus-terusan. Lo akan seneng lagi, tapi sekarang lagi sedih gitu. Ya, jadi kayak sedih juga. Jadi kayak Aku tuh cepet banget kayak gitu. Iya. Gitu. Iya. Dan pada saat itu berarti banget buat aku yang lagi kesulitan pada saat itu ya gitu. Jadi untuk tahu, untuk punya pegangan bahwa akan ada matahari lagi dan itu datangnya dari Mbak Gigi, it means a lot.
buat aku. Nah, jadi sedih aku. Nah, ini Mbak Gigi nggak mau dipeluk nih kalau kayak gini, tapi aku maunya meluk gitu. Kalau aku gitu. Ya gitu, aku orangnya nggak. Tapi kalau anak sih aku lumayan ini sih. Cuman kalau ke ya tapi kayak gini-gini tuh cepet keluarnya. Iya, aku juga. Iya. Oh, so sweet. Oh. Ini aku kebayang ini ada hubungannya juga ya. Your bonding, your sisterhood ini juga pasti ada hubungannya sama cara pendidikan mama, Banget. papa. Pasti, Pasti. Ya. Apa sih yang paling kali inget? Setelah sekarang gitu ya, ngelihat perjalanannya mama, apa yang dia lewatin tuh berat banget. Aku belum tentu bisa kuat loh kalau jadi dia. So she's a single parent ya? Iya. Oke, single mom. Sekarang aku bisa paham kenapa dia jadi dia gitu. Maksudnya mama jadi mama. Dia mengusahakan yang terbaik dengan tools yang dia punya pada saat itu gitu. kalau nggak salah tuh ya, mama itu tuh kalau baca bahasa Arab tuh nggak bisa ya. Nggak bisa bahasa Arab, tapi dia tahu Berharap anak-anaknya kan perlu gitu. Jadi dia tuh setiap malam kita tuh hafalan ayat-ayat pendek, sekalian dia ngafalin juga gitu. Bener. Aku sama anak-anak aku sebelum tidur, kalau ada tambahan ritual lagi nyanyi dan baca, tapi baca doanya tuh Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Al-Falaq. Iya. Abis itu aku tambah sama doa untuk kedua orang tua dan doa sebelum tidur. Itu tuh temen-temennya anak aku yang gede udah hampir hafal semuanya karena kita bener-bener tiap malam dan itu aku dapetnya dari mama. Itu urutannya persis gitu. Sama persis. Ini kan berarti mama very concerned dengan pendidikan ya. Iya. Sangat mementingkan pendidikan di kalian berdua. Which is pastinya kalian melakukan hal yang sama kepada anak-anak. Ada nggak sih nasehat? Kalau denger itu kayak mama banget udah. Jadi perempuan tuh harus semuanya bisa. Iya gitu. itu banget. Jadi ya kadang-kadang ya kalau lagi capek gitu ya, yang ngurus anak kerja apa segala macam, ya kadang-kadang inget itu juga gitu kata mama ya jadi Beberes harus bisa, beberes masak gitu. harus bisa. Iya. Mama yang udah bisa semuanya aja masih aja begini gitu. Iya. Kalau mau ngomongnya gitu. Kayak gitu. Jadi kayak ada satu standar kalau kita tuh harus bisa mengerjakan semuanya walaupun ya makin sekarang makin belajar oh ya nggak apa-apa ada beberapa yang bisa didelegasikan tapi seenggaknya kita tuh punya rasa berdaya gitu jadi perempuan kita bisa sebenarnya ngelakuin itu semua kalau kita mau gitu dan itu dari mama banget. Nah sekarang ini kalian kan akhirnya merasakan iya ya apa yang mama ngelewatin Masya Allah. Terus sekarang kalian juga udah punya rumah tangga, udah punya anak juga. How do you see what is apa ya menurut kalian tuh peran wanita di dalam lingkungan kita itu seperti apa? Perannya banyak banget. Jungkir balik. Tapi kan hari ini kadang-kadang mohon maaf ya, suka nggak diakui, mungkin suka di nomor sekian kan, atau oh you're just a housewife. Padahal itu adalah pekerjaan yang cukup berat juga. Nah kalian sendiri dari pendidikan, terus kalian sekarang sudah jadi ibu rumah tangga juga, plus multiple chores dan kegiatan-kegiatan lain kalian. Apa artinya? Ya akhirnya melihat kalau dulu itu kayaknya nggak mungkin. Mama kan dulu ngomongnya harus bisa ini, harus bisa itu gitu. Itu klise lah, belum tentu juga bisa gitu. Tapi ternyata beneran bisa. Ternyata beneran bisa. Menurut aku perempuan itu tuh banyak akal banget in a positive way sih. Ya. Nah kalau Caca sendiri nih, arti perempuan. Aku tuh tipe yang merasa perempuan dan laki-laki ya manusia, kita semua manusia, kita semua sama-sama berdaya, tapi kita dikaruniai dengan jenis kelamin yang berbeda gitu. Jadi apapun yang laki-laki bisa lakukan sebenarnya perempuan juga bisa lakukan. Kita harusnya bisa membedakan antara peran dan pekerjaan. Pekerjaan itu ada selesainya. Kita habis selesai syuting, pulang cuci muka tidur. Tapi peran kita sebagai ibu nggak akan selesai sampai akhir hayat gitu. Jadi ya perempuan itu adalah manusia gitu. Yang ada salahnya nggak apa-apa juga gitu, buat aku. It's a lifelong journey kan, ini proses yang tentunya sebagai orang tua juga butuh ilmu. Banget. Apa sih yang bisa kalian sharing dari segi parenting untuk mungkin yang lagi nonton saat ini? Yang kadang-kadang udah frustasi, udah gue udah gak tahu harus ngapain atau udah pengen give up atau pengen menyerah. Apa sih yang bisa dikasih? Kalau aku tuh selalu mencoba untuk mengingatkan diriku sendiri, terus harus percaya diri kalau kita tuh adalah orang tua yang paling baik buat anak kita. Karena ya pasti banyak lah gitu kan, ini tuh harusnya gini, ini tuh harusnya gini, ya nggak usah netizen lah. Orang di sekitar kita aja tuh pasti banyak menjudge, banyak nyalahin, harusnya begini, harusnya begitu. Tapi
kita sebagai orang tua, sebagai ibu terutama harus percaya diri banget nih bahwa memang cuman kita yang paling tahu dan yang paling bisa, bukan orang lain. Pesan untuk orang tua, anak itu bukan butuh orang tua yang sempurna. Anak itu butuh orang tua yang jadi contoh bagaimana caranya jadi manusia. Jadi kalau kita bikin kesalahan, itu nggak apa-apa. Yang penting kita punya kemauan untuk memperbaiki. Selalu ada usaha untuk repair. Itu yang bikin anak juga jadi belajar tuh, oh ternyata gue salah nggak apa-apa. Abis salah gimana memperbaikinya, abis jatuh kita bangkit lagi. Itu dasar resiliensi anak. Itu juga ngelihat dari kita gimana orang tuanya bikin kesalahan and then gimana memperbaikinya gitu. Iya kan, kalau keluarga terasa aman, nyaman satu dengan lain, insya Allah lingkungannya juga akan bertumbuh dan menjadi lebih baik juga kan. Betul. Dan mungkin mau tanya terakhir ya, cita-cita kalian nih sebagai orang tua dan harapan khususnya untuk anak-anak apa sih ke depannya? Aku berharap mereka bisa menikmati perjalanan mereka sebagai manusia seutuhnya. Dan mereka bisa tahu apapun yang terjadi sama mereka, insya Allah aku ada secara wujud ataupun spiritual untuk mereka. Itu. Nangis lagi. Maksudnya ketika aku nggak ada, jadi mereka juga tetap bisa merasakan bahwa aku ada, bukan dari wujud fisiknya gitu, tapi emotionally mereka merasa terpenuhi gitu, dan mereka merasa manusia seutuhnya yang bisa jadi diri mereka sendiri yang aman sepanjang hidupnya. Itu aja sih. Buat aku ya mereka bisa jadi kebetulan kan kalau sekarang dua-duanya laki-laki, aku pengen mereka jadi laki-laki yang sesungguhnya, laki-laki yang bertanggung jawab, pemimpin yang bertanggung jawab. Yang tahu kalau misalnya memang apapun yang aku lakukan sekarang yang mungkin kayaknya nggak enak di hati mereka tuh ya buat kebaikan mereka kok. You're a great mom. Thank you so much for coming today. But before I go, biasanya aku selalu ini. Boleh nggak kasih quotes? Nggak, aku hari ini nggak butuh quotes karena banyak hal yang kalian sudah memberikan kepada aku. Tapi hari ini aku minta kalau boleh, kalian hadap-hadapan. Masya Allah. Okay, look into each other's eyes because I miss my sister. Okay, for me it's so valuable ya untuk bisa bersama orang yang membuat kita utuh, orang yang pahami kita. You don't even have to say anything, ya. Cukup dengan melihat sosok itu ada, sosok itu selalu mendoakan. Dan sisters, I think itu adalah salah satu anugerah indah ya yang Allah berikan kepada kita yang alhamdulillah dapat merasakan hal tersebut. Dan Aku kalau kayak gitu belum ngeliat aja juga udah geram ini nih. ini kan rasa sayang. Apa kata ini pernah kita dengar bahwa air mata itu Adalah rasa sayang karena sayang. rasa sayang. Kenapa? Thank you ya. Thank you. Gue sayang banget sama lo, Mbak. Lo inspirasi gue. Gue rasa thank you itu mengecilkan how grateful I am to have you in my life. Jangan lama-lama nangis. Ya terima kasih gitu karena sudah mau mengerti gimana gue apapun itu, sudah banyak mau memahami apa yang mungkin kelihatannya nggak baik gitu. Thank you. Gak pernah banget lah. Minta ya. Ladies, sisters, Masya Allah, terima kasih banget. Thank you for coming, thank you for sharing, terima kasih sudah berbagi begitu banyak insights, nasihat juga, dan harapan dan doa. Semoga bersama-sama kita akan terus bermanfaat, khususnya untuk keluarga, untuk anak-anak, masa depan kita nanti, untuk usaha dan juga your businesses. Semoga
semuanya bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Jadi pahala, 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 pahala. Sehat Amin. juga Kak Dewi. Amin. Keluarga berkah selalu dilindungi Allah. Dijaga selalu. Makasih ya Gigi, makasih Caca. Sama-sama, terima kasih. Menyaksikan mereka berdua itu merimain lagi bahwa support system itu penting banget ya. Dan meskipun beda, itu bukan berarti nggak bisa satu frekuensi. Makanya penting banget untuk memiliki support system yang tepat. Teman-teman, saya yakin kalian juga memiliki hal yang sama. Oleh karena itu, Beauties, aku pengen ngajakin kalian nih untuk share pengalaman kamu tentang bersama lebih bermakna versi kamu. Yang pasti kita tungguin. Kalian tinggal scan aja karena 3 cerita terbaik insya Allah akan mendapatkan hadiah dari Wardah yaitu umroh. Siapa yang mau? Ayo langsung ya, kita tunggu ya. Yang pasti sekarang saya harus undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Heart to Heart and I will see you next time di acara kesayangan kita. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Beauties.